Seka-seka yo, hey, karena kita pada puji Tuhan. Seka-seka yo, hey, karena kita pada puji Tuhan. Yesus sayang kau, Yesus sayang kau, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang kau, Yesus sayang kau, Yesus
siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh. Mari fokus kepada Tuhan, hati dan pikiran kita. Kita akan mau memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan malam hari ini, agar Tuhan bisa menyembuhkan setiap kita, agar Tuhan bisa memulihkan setiap kita, agar Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
menghibur kami malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat sepanjang hari ini. Kami berterima kasih buat cinta-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri dalam hidup kami. Selalu baru, dan
buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap Kau sangat baik di dalam hidup kami. Kami minta hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Mari taruh tangan di hatimu. Haleluya. Mari katakan, Bapa seluruh hatiku. Mari taruh tangan kanan di hatimu. Mari katakan, Bapa seluruh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni berjalan hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari katakan, Bapa, Bapa, satu hati. Mari katakan dalam sungguh-sungguh, agar Tuhan malam hari ini membentuk setiap kita. Biar malam hari ini, mari buka hatimu, agar firman yang masuk itu bisa menjadi keajaiban dan yang mengubahkan hidup saya dan saudara di tempat ini. Mari katakan sama Tuhan, ubahkan hidupku malam hari ini Tuhan. Sentuh setiap kekerasan hati kami, sentuh setiap kerukuan hati kami Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk berjalan hatiku. Mari katakan sama Tuhan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, mari kita tundukkan kepala. Tidak ada yang lihat kiri ke kanan.
Mungkin malam hari ini, mungkin di surat undangan, mungkin ini KKR, mungkin buat orang tua. Tapi malam hari ini banyak anak-anak yang datang malam hari ini cuma satu tujuan, untuk menyembah Tuhan. Amin. Malam hari ini saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib buat setiap kita malam hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru buat di tempat ini. Mungkin anak-anak di tempat ini, mungkin orang tuamu tidak ada di tempat ini. Mungkin kau datang di tempat ini, mungkin ada sebuah kerinduan yang besar. Mungkin anak-anak di tempat ini engkau melihat perubahan terjadi atas keluargamu. Mungkin engkau malam hari ini melihat perubahan terjadi atas mama dan bapamu di rumah. Mungkin engkau akan berdoa sama Tuhan malam hari ini agar Tuhan mengubahkan seluruh hidupmu dan keluargamu. Malam hari ini mari kita minta sama Tuhan. Kita datang di tempat ini bukan karena kita diundang, tapi saya yakin dan percaya ada sebuah kerinduan yang besar untuk datang malam hari ini. Mari anak-anak dan bapak ibu di tempat ini, mari buka hati. Mari buka hati. Kalau kita membuka hati kita, semua yang kita dengar, semua firman, kita bisa menerimanya dan mengubahkan hidup kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, kalau kita masih memikirkan hidup kita, masih memikirkan hal-hal yang tidak berguna, firman itu tidak pernah tembus di dalam hidup saya dan saudara. Biar malam hari ini mari minta sama Tuhan agar Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib malam hari ini. Biar kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan tangan kanan mari taruh di hatimu. Mari kita katakan sama Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Tuhan, Engkau yang memanggil setiap kami malam hari ini. Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga dia panggil
Ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari nyanyikan tanpa musik. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat semua anugerah-Mu, buat semua cinta-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan melakukan sesuatu yang baru buat setiap kami. Kami yang datang malam hari ini yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami yang datang malam hari ini dengan penuh pergumulan, kami percaya Tuhan akan memberi jalan keluar buat setiap kami. Kalau ada orang yang datang malam hari ini membawa semua beban berat, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan malam hari ini Tuhan akan memulihkan kami. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini buat Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biar urapan yang dari Tuhan malam hari ini turun atas hamba-Mu Tuhan. Biar setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar setiap firman kami percaya, biar semua yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami minta atmosfer dari surga memenuhi hidup kami malam hari ini, menembus setiap hati yang beku, menembus setiap hati yang keras di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, waktu sudah menunjukkan bahwa 7:30, tapi mengurangi kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah saya kasih yang datang malam ini bukan secara kebetulan. Saya besar di Biak, lahir Jayapura, besar di Biak, saya di Ambroben. Tempat-tempat ini dulu masih kecil seperti ini, kami suka cari kuningan di sini. Tapi Yesus Masiah punya berkat yang luar biasa. Kenapa Tuhan panggil saya? Saya di Ambroben, besar di Ambroben, gereja di Ambroben, di GKI Sion Ambroben, Silo. Karena orang tua yang bangun semua, keluarga semua, Guru Penyarang, Galumbia, Ron Sumber, semua adalah keluarga saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada perbedaan untuk kita. Yesus Masiah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Yang dari Yunani menyebut Yesus Kristus, dari Ibrani asli, yaitu dari Israel, adalah Yeshua Masiah. Semua saat ini ikut saya sebut 3 kali. Yeshua Masiah. Yeshua Hamasiah. Yeshua Masiah. Yeshua Hamasiah. Yeshua Masiah. Yeshua Hamasiah. Tepuk tangan bagi Bapak kita di sini.
Lalu yang kedua, kita sebut nama Bapa kita yang asli. Kita punya moyang dari kecil. Moyang-moyang kita sudah panggil bukan Allah. Tuhan kita namanya Yahweh. Orang biak harus diberkati karena nama ini saya diberkati. Semua sebut lagi 3 kali Yahweh, Yahweh. 1, 2, 3. Yahweh, 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 Yahweh. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Itulah Bapa kita di surga. Malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya mau sampaikan, saya keliling separuh daripada negara-negara di Asia maupun Eropa. Tuhan panggil saya untuk beritakan Injil. Sampai sebagian besar negara saya injak itu bukan karena kekuatan saya. Tuhan yang memanggil saya. Mungkin anak-anak kecil belum tahu, tapi orang tua semua tahu saya. Saya petinju dulu, petinju di biak ini. Tuhan bawa saya mulai dari petinju dari biak ini sampai dari tahun 79 sampai 80 sampai 90 saya di Jakarta. Saya di Jakarta terus sampai ke luar negeri. Tuhan panggil saya dan Tuhan suruh saya beritakan Injil. Amin. Dan saya percaya bahwa waktunya biak Tuhan akan pulihkan. Amin. Kamu sebagai generasi muda yang Tuhan persiapkan di hari-hari ini, kamu akan menjadi berkat untuk kota Biak. Tidak akan ada melawan kita lagi. Yang punya kuasa adalah Yeshua Amasya yang disebut Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 3, 2 Timotius pasal 3. Ya, saya baca untuk kita dengar. Saya berbicara tentang keadaan dunia sekarang yang kita akan hadapi di hari-hari ini. Kamu sebagai generasi yang Tuhan siapkan, mari jangan engkau biarkan dirimu disesatkan oleh iblis. Jangan biarkan dia keadaanmu ditipu oleh setan, tapi bangkit dan mencari dia. Amin. Supaya engkau dengan saya diselamatkan. Amin. Saya baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata ini, kopnya di atas, keadaan zaman akhir. Dan ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa apa? Sukar. Masa sukar. Karena manusia akan menjadi pencinta diri, artinya mencintai diri sendiri, mencintai uang, pembual, takabur, menghujat, tidak patut pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus. Saya minta untuk yang dapat silakan dibaca di layar ayat yang ketiga, 1, 2, 3 ayat yang ketiga. Ada yang dapat silakan. Ya, maaf saya baca sudah ya. Kali ini saya perkerentera ya. Tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ayat 4, pengkhianat, ceroboh, pomo, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Elohim artinya Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu sudah kekasih dari 4 ayat ini, keadaan-keadaan hari-hari ini, banyak orang di gereja sudah tidak mau beribadah lagi. Mereka tidak tahu bahwa waktu ini waktu yang terakhir. Waktu ini waktu yang sisa untuk kita. Kalau kita tidak bertobat, sampai kapanpun kita tidak akan masuk surga. Saudara tidak akan masuk surga. Perhatikan di sini, ini hari-hari apa? Hari yang terakhir. Tuhan kita mau datang. Kalau kamu tidak bertobat, bagaimana kamu masuk surga? Dalam Lukas pasal 15 ayat 10 berkata, satu orang di dunia berdosa bertobat, upacara besar di surga. Amin. Ini bukan gereja Pentakosta, ini Tuhan kita Yesus Amasya yang sendiri katakan, satu orang di dunia berdosa bertobat, upacara besar di surga. Amin. Mau sudah bertobat? Amin. Mari, saya percaya inilah waktunya. Generasi yang sudah keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, orang-orang Israel yang berontak mati di padang gurun. Tapi anak yang lahir di padang gurun, mereka akan masuk ke tanah Kanaan, yaitu kerajaan surga. Anak-anak yang akan masuk ke dalam, anak yang rohnya bernyala-nyala, beritakan Injil, bersorak-sorak, memuji Tuhan kita Yeshua Amasya. Amin. Dalam Matius pasal 15
Ayat 8 berkata, bangsa yang datang menyembah aku di bibirnya saja, percuma mereka beribadah kepadaku. Sebab ajaran diajarkan perintah manusia. Kita bukan ikuti ajaran Yesus Masiah. Kalau kita ikuti ajaran Tuhan Yesus Masiah, kita diberkati luar biasa. Amin. Kenapa kita miskin? Karena kita salah menyembah. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hidup. Yang kita sembah adalah Yahweh Elohim. Amin. Amin. Keadaan terakhir. Lihat, kalau orang tidak beribadah, orang tidak bertobat, makin hari makin jahat. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia masuk gereja tapi keluar tidak ada perubahan, karena dia tidak bertobat. Tapi engkau yang malam ini dengar firman Tuhan, engkau bertobat, Tuhan pulihkan keadaanmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah kasih dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini berbicara apa? Keadaan keuangan, keadaan pekerjaan, keadaan keluarga. Lihat bagaimana terjadi keadaan kematian, kedukaan di mana-mana. Tuhan tidak pernah membunuh kita. Tuhan Yesus mau menjaga kita. Dia menuntun kita. Dia adalah gembala agung kita. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang mati-mati? Karena tidak bertobat. Saya lihat di Ambroben, satu persatu yang di belakang saya mati. Saya berdiri karena darah Tuhan Yesus Masiah. Amin. Darah Yesus Masiah berkuasa. Jadi Bapak Ibu sudah kasih anak-anak, mari waktu yang luar biasa datang kepada Tuhan, supaya kau jangan sampai tersesat di hari-hari ini. Karena masa-masa yang sukar. Lihat keadaan hari-hari ini. Orang sudah dingin rohani. Orang sudah tidak mau berbicara apa, berdoa lagi. Orang sudah tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Mereka mainkan telinga mereka. Lebih senang mereka duduk menceritakan orang. Lebih senang mereka menghina orang. Lebih senang mereka fitnah orang. Tapi engkau dengan saya malam ini datang mendengarkan firman Tuhan. Engkau dengan saya diberkati luar biasa. Amin. Saya khotbah di Kamboja, negara komunis. Gereja kecil saja karena itu negara komunis. Tidak bisa orang beribadah luas, hanya kecil saja. Tapi saya suruh pendeta dan jemaat semua angkat tangan, karena tidak ada izin. Itu negara komunis, tidak boleh ibadah orang Kristen. Tapi saya bilang kamu angkat tangan. Itu keluarga kerja bilang angkat tangan dan ikuti doa saya. Tuhan akan pulihkan. Begitu saya berdoa selesai, saya kembali ke Indonesia. Saya dengar berita bahwa rajanya keluarkan surat izin untuk gereja didikan dan beribadah. Yesus Masiah luar biasa. Amin. Itu negara lain yang saya bisa pergi. Kenapa Tuhan tidak usah ke Biak? Dan hari saya datang. Walaupun kita kelompok kecil, Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Tuhan mencari anak yang rohnya bernyala-nyala. Tuhan akan siapkan generasi muda yang hebat di Biak. Mereka akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan mereka akan menyembah Bapa Yahweh luar biasa. Amin. Itu malam ini kita berdoa. Ada benih-benih baru, benih-benih ilahi dari Yesus Masiah akan bertumbuh. Tidak akan ada yang menghalangi, tidak akan membatasi, karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Amin. Haleluya. Saya sudah lama di Jayapura, jadi saya minum air di sini agak batuk, tapi tidak mengurangi sukacita saya. Dulu saya di Ambroben saya minum air selobar, tapi sekarang saya di Tuhan angkat saya jadi saya minum sedikit batuk, tapi tidak mengalami saya, karena kuasa Yesus Masiah dahsyat. Saya percaya bahwa daerah ini siapapun tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Siapa tidak akan membatasi pertobatan yang luar biasa. Siapapun tidak akan membatasi api Roh Kudus akan menyala, dan banyak generasi akan bertobat dan menyembah Tuhan Yesus Masiah luar biasa. Saya dari satu desa di Cilacap, itu Muslim semua. Saya tinggal di sana ada 1 minggu, dan itu bapak dan ibu itu pada saat itu musim kemarau. Dan air sumur semua itu, ya bapak pendeta kita dipandingkannya orang tersebut. Jadi itu sumur itu kabur.
Tapi waktu saya berdoa, bayangkan bapak dan ibu yang saya tinggal, mereka sudah tua, tapi mereka melayani luar biasa. Pagi makanan saya ada, siang makanan saya ada, sore makanan saya ada. Saya bagaimana bapak suara dengan jemaatnya melayani saya di sini luar biasa. Kita orang biak itu tidak mau tahu, makanya kita hidup miskin. Dulu saya miskin, Tuhan sudah angkat saya bukan menjadi anak manusia, tapi saya menjadi anak raja di segala raja, yaitu Yesus Amasya. Saya berdoa, sumur itu bayangkan, itu meluap keluar sampai terbuang di luar. Saya bilang sama bapak dan ibu itu, Pak De dan Bu, kasih orang baca-baca. Orang dari kampung-kampung datang bawa air itu orang muslim. Mereka mau bertobat karena Injil. Mereka dilihat kebenaran, maka mereka diberkati. Lalu kalau kita di sini, kita masa berusaha orang Kristen yang lama. Kalau engkau tidak bertobat, percuma. Bertobat dari minuman keras, bertobat dari perzinahan, bertobat dari penipuan, pencurian, supaya Tuhan pulihkan dosa-dosamu, maka engkau akan diberkati luar biasa. Amin. Malam saya akan berdoa untuk generasi muda ini. Mereka akan nanti berdiri untuk biak. Bukan orang lain, mereka akan nanti berdiri untuk biak. Makanya orang tua yang ada pada malam ini, kamu berdoa. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang kita sebut Tuhan yang hidup, namanya Yeshua Amasya. Namanya Yeshua Amasya. Amin. Mari Bapak Ibu sudah kasih waktu dan waktu yang terakhir untuk kita. Jadi kita pergunakanlah hari-hari yang baik. Anak kecil-kecil semua, mari belajar untuk menyembah Tuhan yang luar biasa. Ini pemuda kita yang dari Jakarta ini. Ini anak dari Sumatera, dari jauh, yang bisa datang untuk memimpin pujian di sini. Dan saya percaya bahwa malam ini akan menjadi berkat bagi anak-anak. Semua akan memimpin pujian di tanah Papua, di Biak ini. Amin. Pujian-pujian Biak akan memuji menyembah Bapak Yahweh. Mau tahu kenapa saya datang? Bapak suruh saya, Bapak perintahkan saya ke Karnindi. Kemarin kami pergi, kami berdoa bukan tanggal 5 Injil masuk di Manokwari, tanggal 4 yang pertama kali Injil masuk di Karnindi, maka orang Biak harus mesti diberkati. Tanah diberkati. Tapi sekarang orang-orang yang akan diberkati. Makanya kamu sekolah baik-baik. Orang tua dorong anak itu sekolah baik-baik. Jangan ikut-ikutan dengan anak-anak yang mabuk-mabuk, isap ganja. Jangan. Didik anak-anakmu mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan, supaya dia pun diberkati. Kamu orang Biak itu orang yang hebat, anak yang hebat. Makanya kamu harus jaga anak ini. Saya mau sampaikan, kita penduduk terbesar di Papua kita orang Biak. Dan kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan singkirkan. Dan orang-orang ini akan naik dan menyembah Bapa Yahweh. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 21, 22, 24 di situ. Bapa Yahweh cari penyembah-penyembah benar. Bukan kita menyembah Bapa di bibir saja. Bukan hati kita jauh dari Tuhan. Kita masuk gereja tapi kita keluar lupa. Berkelahi, baku bunuh, dendam. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tidak bertobat? Maka Lukas pasal 15 ayat 10 berkata, satu orang di dunia berdosa bertobat, upacara besar di surga. Amin. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 15 berkata, biarpun dosamu merasa seperti kain kermisi, akan putih seperti salju. Biarpun dosamu merasa seperti kain kermisi, akan putih seperti bulu domba. Yesus masih sudah datang ke dalam dunia. Ia sudah melunasi, ia sudah tebus kita. Tetapi kalau kita mau sengaja, kita masa bodoh, nanti kita akan mati. Sudah akan mati dengan kebodohanmu dan tidak akan masuk surga. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Mari, ayat yang kedua di sini katakan, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur. Artinya tidak mau mengasihi Tuhan lagi. Lebih senang duduk di rumah. Lebih senang lihat orang punya kekurangan. Pikirkan uang, akhirnya tidak ada uang, mereka tidak mau lagi. Keadaan-keadaan membuat akhirnya orang malas beribadah, orang malas kerja. Saya tahu, saya dulu di sini, kebanyakan anak Biak itu tukang pencuri. Kamu stop pencuri, kamu tidak akan diberkati. Hal kecil apapun, bawa kepada orang yang punya.
Saya buat KKR di satu distrik di Bovendigul tahun 2003. Itu orang pedalaman, orang suku Karibal. Saya lupa jam tangan saya di pinggir kali karena saya mandi. Distrik umumkan di loudspeaker, tolong kembalikan Bapak Pendeta punya jam. Tidak sampai berapa jam, berapa menit sudah jam itu tangan sudah kembali. Itu orang pedalaman, saya tegas, saya ajarkan mereka. Roh mereka bernyala luar biasa. Kamu sekarang lihat, orang pedalaman kita hina-hina mereka, olah-olah mereka sekarang jadi orang hebat. Orang biak mana? Karena kita terlalu sombong. Kalau kita tidak sombong, Tuhan berkati kita tulus. Saya percaya bahwa anak generasi muda kita ajar mereka. Stop pencuri, stop berdusta, stop menipu. Inilah keadaan yang dihadapi hari-hari ini. Dikatakan bahwa pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur kepada tidak kudus, tidak hormati orang tua lagi, orang tua juga tidak peduli lagi anak-anak. Mereka mabuk terus, mereka berpesta pora terus, sementara kita anak-anak miskin, makan pun juga terbatas hari-hari ini. Sulit, akhirnya anak pencuri karena ulah dari kita. Kalau kita bertobat, Tuhan pulihkan kita. Tanah kita, tanah biak kita yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Laut penuh dengan ikan, daratan penuh dengan makanan. Tapi kenapa kita miskin? Karena kita tidak mau cari Tuhan. Dulu saya hidup susah, saya di kampung. Tuhan angkat saya makan dengan presiden. Saya makan dengan pejabat-pejabat tentara, Panglima, Kapolda. Kami selalu rapat. Saya diundang untuk rapat. Saya diminta penjelasan daripada saya. Siapa sih saya ini? Karena saya jadi anak raja. Makanya kita bukan lagi jadi anaknya setan, kita jadi anaknya raja Tuhan kita, Yeshua Amasiah. Amin. Harus kita jadi anaknya Tuhan Yesus Amasiah sebab kita diberkati. Saya orang miskin, saya orang susah. Tuhan bawa saya keliling negara-negara semua. Saya tidur di hotel-hotel berbintang 5. Saya tinggal di orang kaya, mereka jalani saya seperti raja. Karena saya punya pribadi adalah anaknya raja kita di segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kau menderita, kau bertekun dalam doa, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amen. Di sini Bapak Pendeta Suwana dari Tuhan panggil dia ada di tengah-tengah kita. Kamu dengar firman Tuhan, kamu diberkati. Tuhan jika saya akan datang, nanti kita akan buat seminar. Saudara-saudara Bapak Ibu akan mengerti tentang siapa nama Bapak kita. Musa waktu bawa ke bangsa Israel dari Mesir, Bapak Yahweh sampaikan, Musa pergi bawa umatku di Mesir. Musa bilang begini, Bapak, nanti saya pergi membawa mereka. Nanti mereka tanya siapa namamu, siapa nama bapamu. Bapak beritahukan namanya kepada Musa, bukan Allah, Yahweh Elohim. Amin. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 ayat 15 dia kata, pergi bawa umatku, sampaikan mereka, namaku Yahweh Elohim. 1, 2, 3 sebut semua. Namaku Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Itulah Bapa di surga, Yahweh pencipta langit dan bumi. Elohim pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan kita. Nama ini harus kita serukan. Sejak saya pakai nama ini, saya sudah ke Papua Nugini. Saya sampai di Kepulauan Solomon Island. Saya khotbah di sana, mereka tunggu saya. Saudara-saudara kita yang ada di sini, mereka ada di sini semua. Famili-famili ada di sana semua. Mari, anak muda-mudi, kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, kamu akan menjadi atlet-atlet terbaik. Pemain-pemain bola kaki yang terbaik. Kamu akan jadi pilot-pilot yang terbaik. Kamu menjadi ahli hal yang terbaik. Saya mau sampaikan malam ini, bukan nanti saya buat kakak besar tidak. Saya mau sampaikan untuk kamu malam ini. Biar menentukan Papua. Tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Saya perlu generasi yang muda supaya kami hamba Tuhan akan didik kamu di sini. Banyak orang sudah tidak peduli lagi. Pendeta-pendeta semua lari ke DPR.
tugas kamu harus melayani, bukan kamu lari ke DPR. Tugas kita melayani Tuhan supaya diberkati kita. Amin. Ibu Seli kemarin, family Seli kemarin ke Jayapura, meja saya itu amal Tuhan dari luar negeri yang makan di saya dengan saya. Suset Heti, amal Tuhan dari Korea, dari Amerika, Pendeta Suhanda. Rumah saya sederhana tapi meja saya itu orang yang makan di saya itu amal Tuhan urapi. Saya tidak mau orang yang hanya beronom-berani, orang yang bilang beronom-berani, ya, orang yang mundar mandi ke sana khotbah, tidak bisa kita diberkati. Kita harus belajar, kita mesti datang pada hamba Tuhan diurapi supaya kita diberkati, kita menjadi berkat di pihak ini. Amin. Malam ini firman Tuhan sampai kamu Bapak Ibu sudah kasih. Tuhan mau pulihkan keadaan kita sebelum situasi yang kita hadapi. Kamu generasi muda yang malam ini, saya percaya kamu akan membombardir biak ini. Kamu akan membalikkan biak ini, akan menjadi biak yang penuh kemuliaan bagi Tuhan kita. Yosua Amasya. Orang Tuhan tidak bertobat singkir. Tuhan perlu generasi yang seperti Yosua dan Kaleb. Rohnya bernyala-nyala. Tidak peduli saya dari gereja mana, tapi saya mau menyampaikan nama Yesus Amasya, bahwa kami diberkati oleh Bapa Yahweh Elohim. Amin. Orang yang menentang saya, orang yang memfitnah saya, orang yang mengatakan pengajar sesat, satu persatu mati. Karena nama ini kudus. Amin. Nama Yahweh ini kudus, Bapa ini kudus. Amin. Jadi mari, saya percaya malam ini kita diberkati. Saya diundang di Jepang, saya diundang di Spanyol. Bayangkan, saya diundang di Australia. Tinggal waktunya saja. Saya bukan berjalan kekuatan saya. Di Filipina, kita punya 2 gereja di sana. Berdoa supaya Bapak Gembala ini, saya dia akan pergi untuk khotbah di Filipina lagi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Bapak kita. Saya rindu anak biak harus masuk khotbah keliling dunia. Kalau kita cuma yang tinggal di rumah, berkelahi, mabuk, perempuan, bersinar kiri kanan. Kamu anak perempuan, stop. Kamu jangan cuma bersinar, masa mudamu tidak akan berarti. Engkau belajar supaya engkau menjadi perempuan seperti Esther untuk bangsa Israel. Engkau harus menjadi gagah. Bukan kawin cerai terus. Bagaimana kita mau diberkati? Bapak bersinar, mama bersinar, anak bersinar, bagaimana mau diberkati? Anak yang dilahirkan bukan anak-anak berkat, itu anak-anak kutuk. Tapi malam bisa memberkati engkau. Pasti engkau menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Masias. Luar biasa. Amin. Kita berikan kepada dia. Ya, firman Tuhan yang malam bisa saya sampaikan, saya aminkan karena waktunya sudah 7:30. Dan saya percaya Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan, saya khotbah singkat, padat, tapi memang begitu tegas, begitu keras. Tapi saya percaya hati kita buka untuk Tuhan Yesus Masias. Kita diberkati luar biasa. Yesus Amasya katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih di sudah berat. Kita datang di sini tidak ada yang punya keistimewaan, ada beban, ada masalah, tapi Yesus Masias sanggup mengangkat semuanya. Pasti kita akan dipulihkan. Dia katakan belajar pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Kita jadi orang Kristen yang lama kalau tidak bertobat percuma. Makanya berkata bangsa yang datang menyembah aku di bibirnya saja. Kalau kita menyembah Yesus Masias seperti tadi kita memuji Tuhan, menyembah Dia bersorak-sorak, kita diberkati luar biasa. Amin. Baik, puji Tuhan, saya aminkan firman Tuhan. Dan malam ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, dan saya minta adalah anak kita semua yang maju ke depan dulu. Anak kecil semuanya maju ke depan untuk saya mendoakan. Kami yang mau mendoakan. Saya dengan Pendeta Suwana akan doakan semua. Kita angkat satu pujian penyembahan. Nanti kasih baris mereka di depan sini. Iya. Iya. Kita pujian ya Abah, ya Bapak. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Ya Abah, Bapa, ini
pakailah sesuai dengan rencana. Anak-anak semua dengar, ikuti doa Bapak Gembala. Kamu menjadi generasi yang Tuhan siapkan. Amin. Kamu adalah yang Bapak yang pakai di hari ini. Semua ikuti doa Bapak Gembala. Bapak Yahweh di surga, Bapak Yahweh di surga, Bapak Yesus Amasia, Bapak Yesus Amasia, Roh Kudus, Roh Kudus, ampuni kami, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami, kalau mereka berdosa di hadapan-Mu. kalau mereka berdosa di hadapan-Mu. Malam ini Malam ini kami datang kepada Engkau, kami datang kepada Engkau, Yesus Amasia. Yesus Amasia, Yesus, 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 Yahweh, Yahweh, berkati kami, berkati kami, berkati kami, berkati kami, berkati kami. berkati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapa di surga. Engkau dengar Engkau dengar doa kami doa kami pada malam ini. pada malam ini. Haleluya. Haleluya. Semua angkat tangan Bapak mau doakan semua. Angkat tangan. Haleluya. 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 Bapak anak kami doakan mereka semua. Dia dapat apa-apa. Dalam nama Yesus Amasia. Dalam nama Yesus Amasia. Bapak pulihkan orang, berkati dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Tuhan kami Yesus Amasia. Berkati. Tuhan haleluya. Sekarang keluar. Kamu tolong kembali. Coba. Ya, ada kayak bisa Pak. Cepat supaya dikeluarkan maju. Ya, semua keluar. Sudah. Ya, kamu. Sudah manusia. Ya, di belakang maju ke depan. Kamu sudah mengaku mau menerima Bapak Yahweh dan Yesus Masia, angkat tangan muda doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masia. Berkati anak Bapak. Pulihkan keadaan mereka. Pulihkan dalam nama Yesus Masia. Dalam nama Yesus Masia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masia. Darah berkuasa. Pulihkan dalam nama Yesus Masia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masia. Darah berkuasa. Haleluya. Silakan keluar. Ya, keluar. Dalam semua keluar. Oke, keluar. Maju ke depan. Yang kedua maju ke depan. Polisi ke depan. Dalam nama Yesus Masia. Bapak berkata, mereka sudah mengaku dengan dunia. Berkati dalam nama Yesus Masia. Dalam kuasa. Dalam nama Tuhan. Dalam kuasa. Dalam nama Yesus Masia. Haleluya. Oke, sekarang kembali. Kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Bapak bersuka dan kuasa. Haleluya. Ya, ada yang sakit silakan maju ke depan. Iya. Dalam nama Tuhan kami yang manusia, engkau setan, engkau rencana yang membuat anak Gabriel sakit demam, aku perintahkan setan keluar. Dalam nama Tuhan kami semua sembuh. Haleluya Yesus Masia. Haleluya. Dalam nama Yesus sembuhkan glory. Haleluya. Amin. Gabriel kau dalam nama Yesus Masia, kami berdoa dan ini. Engkau setan yang mencoba-coba membelenggu mereka, kami perintahkan engkau setan keluar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masia, sembuh. Haleluya, sembuh dalam nama Dia. Haleluya, amin. Oke, sekarang kembali. Ya, kembali. Yang mau didoakan siapa? Dalam nama Yesus Masia kami berdoa anak Bapak, lepaskan kutuk dosa daripada orang tuanya,
Bapak pulihkan anak ini menjadi berkat. Malam ini datang mendengarkan firman-Mu. Bapak pulihkan dia dalam nama Yesus Al-Masih, menjadi berkat bagi masa depannya. Untuk hari-hari ini kami doakan dalam Indonesia berkat, glory, haleluya. Amin. Pemulai, kau tetap akan berkati, kau cek masih ada lagi? Iya. Baik. Haleluya. Oke, haleluya. Iya, haleluya. Iya. Bapak kami berdoa untuk anak kami yang dimana segala dosa belenggu-belenggu kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa depannya hari Bapak berkati menjadi berkat untuk keluarganya, terutama di hadapan Bapak Yahweh. Dalam nama Yesus Masiah Bapak berkati. Glory, haleluya, amin. Pakai bersemangat itu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita kata satu pujian. Jangan dia panggil nama saya.